Ini nampaknya saya kena yang tajamnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Aset Aceh. Tanah lapangan Blang Padang. Disimak baik-baik ya. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 22.A garing LHP garing 17.BAC garing 05/2024 tanggal 22 Mei 2024 bahwa pada masa Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, saat itu lapangan Blang Padang merupakan areal persawahan rakyat. Lalu Sultan mengambil alih dengan membeli lokasi persawahan tersebut. Setelah itu Sultan mewakafkannya kepada Masjid Raya Baitur Rahman. Saya ulangi, setelah itu Sultan mewakafkannya kepada Masjid Raya Baitur Rahman. Tanah Blang Padang juga berfungsi sebagai alun-alun keraton dan sebagian digunakan untuk sawah. Dalam bahasa Aceh disebut umong sara, yang hasilnya berupa padi dan kelapa. Selanjutnya diserahkan kepada Takzir Masjid Raya untuk membiayai pemeliharaan masjid, insentif imam serta bilal. Berdasarkan peta Blat nomor 310 tahun 1906 dan peta Kota Raja tahun 1915 yang tertulis alun-alun Kesultanan Aceh, maka tanah Blang Padang tidak pernah dikuasai oleh Koninklijk Nederland Indische Leger Kenail. Bahkan sampai dengan saat ini pun dengan Kanun Kota Banda Aceh nomor 3 tahun 2008 tentang RT RW Kota Banda Aceh, Blang Padang telah ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau. Tanah Blang Padang merupakan salah satu warisan Kerajaan Aceh yang kemudian sejak Indonesia merdeka, tanah tersebut menjadi aset pemerintah Aceh dan digunakan sebagai lapangan sepak bola dan pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh serta kegiatan penting lainnya seperti acara tempat kegiatan keramaian rakyat, olahraga, upacara, tempat pelaksanaan MTQ, dan lain sebagainya. Tanah Blang Padang juga terdaftar sebagai aset pemerintah Aceh pada Kartu Inventaris Barang dalam kurung KIP dengan registrasi 0001 dan kode barang 01.13.01.12 atau dengan perkataan lain sudah terdaftar pada inventaris kekayaan daerah yang saat ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2016 dengan kode 1.1301.02.02.002. Pemerintah Aceh menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh pada tanggal 19 Maret 2022 untuk melakukan penelusuran data aset tanah Blang Padang di Belanda dengan diperoleh hasil berupa A. Ini apa saya bacakan bahasa Belandanya, apa saya terjemahkan saja? Lewat ya. A. Buku De Inrichting van het Acehse Stadbestuur onder de Sultancy .kf. Alah, panjang kali nanti ini. Ya, nanti lihat sendirilah. Ya. Panjang tak? B. Peta penguasaan Belanda di Aceh tahun 1875. Berdasarkan dokumen tersebut menjelaskan bahwa tanah Blang Padang tidak dikuasai oleh Belanda, melainkan tanah Sultan Aceh yang diwakafkan kepada Masjid Raya Baitur Rahman.
Upaya-upaya yang sudah dilakukan: A. Dukungan dari 23 pemerintahan kabupaten kota se-Aceh yang dikirimkan ke DPR Aceh untuk mensertifikatkan tanah Belang Padang atas nama pemerintah Aceh tahun 2010. B. Surat Gubernur Aceh nomor 6/Sprint/2010 tanggal 16 September 2010 telah meminta Kakanwil BPN Aceh untuk segera mengeluarkan sertifikat hak pakai atas nama pemerintah Aceh terhadap tanah Belang Padang seluas 89 hektar 802. Sorry. Nyan hanjil baca ya. C. Surat BPN nomor 1097/11.11/2010 tanggal 19 November 2010 menyampaikan bahwa permohonan hak pakai atas nama pemerintah Aceh secara yuridis formal telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun ditemukan bukti fisik dan simbol diindikasikan dipasang oleh Kodam Iskandar Muda. D. Surat Gubernur Aceh nomor 590/44699 tanggal 30 September 2013 kepada Presiden Republik Indonesia terkait permohonan penyelesaian sengketa tanah Belang Padang. E. Mediasi oleh Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh terkait aset tumpang tindih barang milik daerah tanggal 17 Februari 2022. F. Berdasarkan 2 dokumen baru yang diperoleh, pemerintah Aceh telah menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh melalui surat Sekretaris Daerah nomor 028/5179 tanggal 27 Maret 2023 perihal penyampaian kelengkapan dokumen dan fakta sejarah tentang Belang Padang guna proses pensertifikatan tanah tersebut. Kondisi saat ini, sampai dengan saat ini lapangan Belang Padang masih diklaim hak pakai TNI AD yang ditandai dengan adanya pemasangan plang yang berbunyi Tanah Negara Hak Pakai TNI AD CO Kodam IM nomor registrasi 30101043. Barang siapa yang akan menggunakan harus seizin Kodam IM pada beberapa sudut lapangan. Foto diambil pada tanggal 14 Juli 2024 pukul 23:59 WIB. Dokumen DPR Aceh. Nyotang buklam cok foto yang. Nyot. Hanyo bangangga mencok foto. Pimpinan dan sidang dewan yang terhormat. Dari uraian di atas, Badan Anggaran DPR Aceh memberikan beberapa rekomendasi dan catatan penting untuk segera ditindaklanjuti oleh Saudara PJ Gubernur Aceh sebagai berikut. 1. Meminta kepada Saudara PJ Gubernur Aceh untuk dapat menjelaskan sektor apa saja yang lebih dominan dalam peningkatan IPM tahun 2023. 2. Meminta kepada Saudara PJ Gubernur Aceh dalam mengalokasikan anggaran ke depan lebih fokus pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Selanjutnya, pemerintah Aceh perlu menginstruksikan kepada setiap kabupaten kota dalam menggunakan APBK fokus pada penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran. 3. Meminta kepada PJ Gubernur Aceh untuk dapat menjelaskan bagaimana skema dan formulasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh sehingga Aceh terbebas dari status provinsi termiskin di Sumatera. 4. Meminta kepada PJ Gubernur Aceh untuk menjelaskan terhadap rendahnya realisasi anggaran bidang kekhususan dan keistimewaan Aceh pada tahun 2023. 5.
meminta kepada Gubernur Aceh untuk menjelaskan terhadap rendahnya realisasi anggaran pada Sekretariat Baitul Mal Aceh tahun 2023. 6. Meminta kepada Saudara Gubernur Aceh untuk menyampaikan rincian penggunaan dana BLUT secara rinci pada Rumah Sakit Zainal Abidin tahun 2023. 7. Meminta kepada Saudara Gubernur Aceh untuk meningkatkan kinerja ekspor karena kinerja ekspor Aceh tahun 2023 menurun dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. 8. Meminta kepada Saudara Gubernur Aceh untuk membuat kebijakan yang tepat terkait investasi karena investasi merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 9. Meminta kepada Saudara PJ Gubernur Aceh mendorong BUMA dan PEMA ikut serta dalam penyertaan modal dan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Aceh, terutama perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, migas, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Aceh atau PAA. 10. Meminta kepada Saudara Gubernur Aceh untuk menggali potensi-potensi yang cerdas, kreatif dan inovatif untuk meningkatkan pendapatan asli Aceh dan lain-lain yang pendapatan yang sah. Meminta kepada Saudara Gubernur Aceh untuk melakukan upaya-upaya peningkatan lapangan kerja di Aceh dengan target utama pada lapangan usaha yang padat tenaga kerja. Selanjutnya meminta kepada Saudara Gubernur Aceh untuk menertibkan tambang-tambang liar di Aceh yang merusak lingkungan, bahkan menimbulkan korban jiwa. Selanjutnya, mengupayakan menjadi sumber pendapatan asli Aceh dari tambang-tambang tersebut. 14. Meminta kepada Saudara PJ Gubernur Aceh untuk mengevaluasi seluruh izin tambang yang ada di Aceh, baik yang sudah melakukan eksploitasi maupun yang sedang melakukan eksplorasi. 15. Meminta Saudara Gubernur Aceh untuk mengutamakan kebijakan distribusi pendapatan yang lebih efektif atau program bantuan sosial yang tepat sasaran dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih merata dan berbasis komunitas sehingga berkontribusi pada distribusi pendapatan yang lebih baik. 16. Meminta kepada Saudara Gubernur Aceh untuk melakukan disiplin alokasi belanja pemerintah Aceh kepada SKPA berdasarkan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Aceh atau RPA tahun 2003-2026. Oh, masih banyak nih. 17. Meminta kepada Saudara Gubernur Aceh untuk menjelaskan kapan target penyelesaian pendataan, penertiban, dan penatausahaan aset barang milik Aceh BMA yang dilakukan. 18. Meminta kepada Saudara Gubernur Aceh segera mengembalikan status kepemilikan dan pengelolaan tanah Belang Padang kepada pemilik yang sah, nazir wakaf pengurus Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. 19. Meminta kepada Saudara Gubernur Aceh untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan dana transfer otsus dan dengan tepat, efektif dan ekonomis agar dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kemandirian daerah serta menekan angka silpa seminimal mungkin dengan merencanakan program-program kegiatan yang rasional dan berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. 20. Meminta kepada Saudara Gubernur Aceh untuk meningkatkan peran dan fungsi UPTD potensial di lingkup SKPA dalam peningkatan pelayanan serta mendatangkan pendapatan minimal dapat menutupi biaya operasional UPTD itu sendiri. Meminta kepada Saudara Gubernur Aceh untuk melakukan langkah-langkah strategis supaya komitmen perusahaan terhadap penggunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang tepat sasaran
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. 23. Meminta kepada Saudara Gubernur Aceh untuk melakukan kolaborasi program dan kegiatan antar SKPA sebagai kebijakan strategis yang sangat penting untuk mencapai target-target pembangunan daerah. 24. Meminta Saudara Gubernur Aceh untuk melakukan terobosan sehingga mampu meningkatkan kinerja Baitul Mal Aceh sebagai salah satu instansi yang berfokus pada penurunan angka kemiskinan. 25. Meminta kepada Saudara Gubernur Aceh untuk memaksimalkan aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP sebagai pengelolaan dan penatausahaan serta penguasaan keuangan di lingkup pemerintah Aceh. Sudah selesai. Meminta kepada Saudara Gubernur Aceh untuk mendorong Bapeda Aceh agar memastikan perencanaan mengacu kepada indikator kinerja utama dan indikator kinerja pada setiap penganggaran SKPA. Meminta kepada Saudara Gubernur Aceh untuk memberikan perhatian khusus dan menindaklanjuti temuan dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun anggaran 2023 secara serius. 28. Meminta kepada Saudara Gubernur Aceh untuk memprioritaskan program dan kegiatan terkait keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam RPJP. 29. Meminta kepada Saudara Gubernur Aceh untuk memprioritaskan pembangunan rumah sakit regional agar segera fungsional. 30. Meminta kepada Saudara Gubernur Aceh untuk melakukan evaluasi terhadap beberapa kepala SKPA dan pejabat eselon 3 dan pejabat eselon 4 yang berkinerja buruk antara lain. 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh beserta jajarannya. B. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan Aceh. C. Inspektur Aceh. D. Kepala Dinas Peternakan Aceh. E. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. F. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. G. Direktur, Wakil Direktur, Pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. H. Kabid GTK pada Dinas Pendidikan Aceh dan Kacabdin seluruh Aceh pada Dinas Pendidikan Aceh. Ini GTK ini Kepala Bidang GTK atau Kabid GTK. Kemudian dan Kepala Cabang Dinas atau Kacabdin seluruh Aceh pada Dinas Pendidikan Aceh. I. Pejabat Eselon 3, Eselon 4 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Adapun komposisi rancangan KANU Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun 2023, Badan Anggaran DPR Aceh menyampaikan posisi dengan rincian sebagai berikut. Sebagaimana terlihat di layar monitor. Nyah nak baca li. Penutup, berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, maka dengan ini Badan Anggaran DPR Aceh dapat menyetujui rancangan Kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2023. Sebelum kami akhiri, ada beberapa nasihat untuk kita semua. Teman sejati adalah dia yang memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu, dan dia yang membelamu saat kamu tiada. Ali bin Abi Thalib. Teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan kesalahan kita, bukan yang selalu memuji dan menyanjung kita. Mam nyokak bunur gua cepat kan mentap. Teman yang baik
tidak akan mencelakai, tetapi teman yang baik akan selalu menasihati, melindungi dengan tulus mengasihi. Pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, demikian pendapat Badan Anggaran DPR Aceh terhadap rancangan Kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun 2023. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun, semoga seluruh pekerjaan dan aktivitas yang kita laksanakan menjadi amal ibadah dan sebagai sumbangsih kita dalam membangun Aceh ke arah yang lebih baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.